wabarakatuh. Saya Mauladi Pari, Sophia Lastri, Fitri Handayani, Siti Rahma Fauzia, Indah Nuranisa, Nadia Handayani, Neokta Pianus. kami dari kelompok 1 akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Yang dimaksud dengan konsep ekonomi perang adalah kebijakan pemerintah penjajah Jepang yang menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia untuk menopang kegiatan perang pemerintah Jepang. Hal ini disebabkan karena sebelum pemasukan PD2, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperiasi di Asia. Dengan demikian, ekonomi perang adalah kebijakan pemerintah Jepang untuk mengeksploitasi kekuatan ekonomi di Indonesia demi memenuhi kebutuhan perang. Di bidang ekonomi, Indonesia sangat menarik bagi Jepang karena negara kepulauan yang sangat kaya akan berbagai sumber daya. Kekayaan Indonesia ini sangat cocok untuk kepentingan industri Jepang. Indonesia juga dijadikan tujuan ekspor produk-produk industrinya. Kebijakan self-sufficiency adalah kelanjutan dari self-help atau kebijakan ekonomi perang yang dilakukan oleh Jepang. Kebijakan ini menekankan bahwa semua kekayaan yang dimiliki rakyat adalah untuk kepentingan perang. Kebijakan self-sufficiency dijalankan dengan memberlakukan autarki. Ekonomi perang merupakan serangkaian usaha dari sisi ekonomi yang diupayakan atau dilakukan oleh sebuah negara untuk negara modern yang dipergunakan untuk memaksimalkan perekonomiannya sehingga dapat menyokong perang. Ekonomi yang dilakukan terdiri dari adanya kenaikan pajak dan suatu penerapan program alokasi sumber daya. Setiap negara menata ulang kondisi ekonominya dengan cara yang bermacam-macam atau berbeda-beda. Jepang mendirikan badan yang diberi nama Sokuyo Konri Jimusho, yaitu kantor pengelolaan pangan. Penggiling dan pedagang padi tidak boleh berproduksi tanpa diatur dan diawasi oleh kantor pengelolaan pangan. Kuco adalah kepala desa. Tugas kepala desa untuk menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nampo Kaihatsu Gippo sebagai bank sirkulasi baru membuka kantornya di Jakarta pada tahun 1943. Bank ini sekaligus mendapat wewenang dari pemerintah Jepang untuk menangani permasalahan bank-bank swasta yang telah diedukasi oleh pemerintah militer setempat. Dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah kepulauan Indonesia,